Pemirsa, peredaran narkotika masih menggurita. Barang haram itu pun menjerat berbagai lapisan masyarakat. Meski perang terhadap narkoba tidak pernah reda, namun para sindikat pemasok narkoba pun tidak pernah jera. Bahkan modus penyelundupan dan peredaran pun selalu dimodifikasi oleh pelaku dan sindikatnya. Saya pribadi atas nama Helena Putri atau bisa dibilang Lucinta Luna, saya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Dengan tekanan batin saya seperti ini, saya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Pengakuan publik figur Lucinta Luna itu disampaikan setelah menyandang status sebagai tersangka. Hasil tes urin terhadap 4 orang yang ditangkap termasuk Lucinta Luna menunjukkan hanya Lucinta Luna yang positif menggunakan narkoba berupa benzodiazepin sejenis psikotropika atau obat penenang. Sementara 3 orang lainnya negatif dan berstatus sebagai saksi. Lucinta Luna ditangkap bersama kekasihnya Abbas dan 2 stafnya HD dan Enham. Mereka ditangkap di sebuah kamar apartemen di kawasan Jakarta Pusat Selasa 11 Februari lalu. Polisi menemukan narkotika di dalam tempat sampah dan psikotropika di dalam tas. Namun, Lucinta Luna maupun ketiga temannya membantah kepemilikan barang haram tersebut. Akan mengecek darah dan juga rambut daripada si tersangka untuk kita kirim nanti ke lapor. Karena sampai dengan saat ini dari keempat memang tidak ada satupun yang mengakui bahwa ekstasi tersebut adalah milik mereka, tetapi ada di dalam kamar. Polda Metro Jaya telah menyiapkan sel khusus untuk menahan Lucinta Luna akibat kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Untuk menghindari perundungan, Lucinta Luna akan ditempatkan seorang diri meski sel berkapasitas 5 orang. Memberikan keamanan terhadap yang bersangkutan dan juga tahanan lain. Itu prinsipnya di situ. Jangan sampai yang bersangkutan juga dapat bulian ya, dibully, baik secara psikologis maupun fisik. Maka untuk itu tempat yang paling aman kita taruh di sel khusus. Sel khusus itu maksudnya adalah kami taruh di satu sel yang tersendiri. Jadi tidak gabung dengan cewek maupun cowok. Sementara itu, pemasok barang haram terhadap Lucinta Luna juga berhasil dibekuk polisi. Pemeriksaan kepada pemasok masih dilakukan untuk mencari sang bandar besar. Sebelumnya, polisi kembali mengungkap kasus peredaran narkoba yang melibatkan kalangan selebriti. Polisi menangkap Nani Darham, artis yang pernah membintangi film Air Terjun Pengantin. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan terhadap penangkapan pengacara bernama William dan rekannya berinisial JA di lobi sebuah apartemen Jakarta Selatan pada 2 Februari lalu. Keduanya ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis kokain dan Happy Five. Kedua tersangka mengaku mendapat kokain dari Nani. Dari penangkapan Nani, polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 0,88 gram. Hingga kini polisi masih mengejar bandar besar dari jaringan ini. Meski perang terhadap narkoba tak pernah reda, namun para sindikat pemasok narkoba pun tak pernah jera. Sindikat internasional peredaran narkoba yang menyelundupkan 59 kg sabu dari Malaysia ke Indonesia berhasil dibongkar polisi. Total barang haram yang diamankan sebanyak 59 kg sabu. Semuanya disita dari rangkaian penggerebekan petugas di Kota Pekanbaru dan Dumai Riau pada periode akhir Januari hingga awal Februari lalu. Penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dan melibatkan 11 orang tersangka, termasuk yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Seluruh tersangka terancam hukuman mati karena terlibat dalam peredaran narkoba jaringan internasional. Modus penyelundupan dan peredaran pun selalu dimodifikasi oleh pelaku dan sindikat narkoba. Di antaranya modus penyelundupan baru sabu cair yang dimasukkan ke dalam mainan anak. Barang haram ini dikirimkan dari Malaysia untuk diedarkan di Indonesia. Ironisnya, peredaran sabu cair ini dikendalikan oleh narapidana dari dalam LP Cipinang. 10 Februari lalu, polisi juga membongkar sindikat pembuatan ganja sintetis di Surabaya, Jawa Timur. 15 orang berhasil ditangkap. Para pelaku memproduksi ganja sintetis selama 6 bulan dan mengedarkannya melalui media sosial.
Ganja sintetis itu dijual seharga Rp400.000 per 25 gram yang diedarkan ke wilayah Jawa dan Bali. Cara-cara konvensional mengedarkan narkoba pun ternyata masih dilakukan para pelaku. Akhir Januari lalu, sindikat penyelundupan narkoba jaringan Sumatera Jakarta berhasil dibekuk polisi. Sebanyak 254 kg ganja kering diselundupkan dan disembunyikan di bawah tumpukan buah durian. Selain memotong mata rantai peredaran narkoba, razia di tempat hiburan malam pun masih gencar dilakukan. 6 Februari lalu, Badan Narkotika Nasional menjaring 107 pengunjung hiburan malam di kawasan Mangga 2, Jakarta Barat yang positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi mengenai bagaimana caranya menangkal masuk ex-WNI kombatan ISIS yang nekat pulang ke Indonesia melalui jalur tikus. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro TV.